Kebijakan politik Jokowi pada masa pertamanya. 1. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Yang ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang keempat, melakukan revolusi karakter bangsa. Yang kelima, atau yang terakhir, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang yang dikeluarkan pada masa Jokowi pertama. Yang pertama yaitu Perpu KPK. Jokowi menandatangani Perpu nomor 1 tahun 2015 tentang KPK pada 18 Februari 2015. Perpu ini menegaskan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPK ditetapkan oleh Presiden. Yang kedua yaitu Perpu Kebiri. Pada Oktober 2016, DPR mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Perpu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur 3 sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Yang ketiga, Perpu Akses Informasi Keuangan. Presiden Jokowi menekan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pada Mei tanggal 8, 2017. Melalui aturan ini, Dirjen Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak tanpa seizin Bank Indonesia. Yang keempat yaitu Perpu Ormas. Jokowi menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bisa lebih mudah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai anti Pancasila. Perpu Ormas juga menghapus pendekatan persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran. Penyelenggaraan politik dan kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, beliau berupaya mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang kolaboratif dan memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden hanya memprioritaskan pertemuan-pertemuan dengan pemimpin negara sahabat yang tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara, melainkan juga secara khusus menguntungkan bagi Indonesia. Seperti apa catatan politik luar negeri Indonesia dalam 4 tahun kepemimpinan beliau? Berikut adalah hasil dari kepemimpinan Jokowi dan Yusuf Kala selama 4 tahun terakhir. Kepemimpinan dalam diplomasi internasional. Anggota Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan demi mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar peradaban. Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personel TNI atau Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia. Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 mengirim pasukan perdamaian di daerah konflik. Yang kedua, diplomasi ekonomi. Melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif dan zero enemy, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang dengan sejumlah negara. Indonesia juga mendorong terbukanya pasar-pasar baru non-tradisional agar produk Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi negara lain. Berikut adalah upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan hubungan dagang dengan negara lain. 1. Penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum 2018. Melalui acara ini, Indonesia meraih transaksi sebanyak 586.056 juta dolar Amerika dan bisnis announcement sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia Fair 2018 di Bangladesh menghasilkan bisnis deal sebesar 3,6 juta triliun. Yang ketiga, Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia. Indonesia berhasil meraih transaksi bisnis dengan Rusia sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat dari sawit dan kopi. Kopi kapal api sebanyak 25 kontainer senilai 850.000 dolar Amerika Serikat
dan kopi roasting dari Malang sebanyak 12 kontainer dengan nilai 1,2 juta dolar Amerika per tahun. Annual Meeting IMF World Bank di Bali 2018. Presiden Jokowi dalam pidato saat acara ini mengajak para pembuat kebijakan fiskal dan moneter dunia untuk mengesampingkan tujuan kejayaan dan lebih mengutamakan kerjasama global demi terciptanya kehidupan dunia yang harmonis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi tahap 1 yang berfokus pada 3 hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Menurut Jokowi, pemerintah dan Bank Indonesia sebelumnya telah melakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter. Termasuk di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan ini dilakukan guna menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Antara lain, dengan mendorong percepatan belanja pemerintah dan juga melakukan langkah-langkah penguatan neraca pembayaran. Kesimpulan mengenai masa pemerintahan Jokowi jilid pertama. Pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala selama 3 tahun melihat banyak kebijakan yang telah diambil terkait infrastruktur pembangunan, peningkatan penarikan pajak, maupun kebijakan pembatasan hak sipil dan politik dalam bentuk peraturan presiden hingga aturan di tingkat kementerian. Namun, gerakan masyarakat untuk demokrasi menilai capaian selama 3 tahun pemerintahan Bapak Presiden semakin menjauh dari 6 amanat reformasi yang tertuang di dalam ketetapan MPR 010 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Sekalipun cukup banyak tuntutan yang diserukan, namun disepakati ada 6 amanat reformasi itu adalah: pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Cabut duifungsi ABRI. 3. Hapuskan budaya KKN. 4. Otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Amandemen UUD 1945. 6. Tegakkan supremasi hukum dan budaya demokrasi. Untuk mengembalikan situasi yang telah jauh dari tujuan reformasi ini, dalam 2 tahun sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, gerakan masyarakat demokrasi yang terdiri dari lebih 80 organisasi masyarakat sipil dan individu-individu yang peduli demokrasi mendesak agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk menjalankan 6 amanat rakyat berikut ini. 1. Jalankan amanat reformasi sesuai ketetapan MPR nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. 2. TNI harus berhenti berpolitik dan segera kembali ke barak. 3. Berantas korupsi hingga akar-akarnya dan konkretkan perkuat KPK. 4. Bangun ekonomi rakyat, hancurkan oligarki. 5. Ciptakan kedaulatan rakyat. 6. Beri rasa keadilan dan tegakkan hukum berdasarkan kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.